Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa jamaah Al-Ikhlas dan kaum muslimin dimanapun berada, lagi-lagi nikmat, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita rasakan sampai detik ini di bulan Ramadan. Yang kita nikmati, yang kita rasakan, inilah semua dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam menjaga dan melestarikan sunnah-sunnah beliau. Semoga para pemirsa yang melihat dakwah saya di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para pemirsa jamaah Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di hari yang ke-6 di bulan Ramadan ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita, di mana kita bisa merasakan nikmatnya merasakan bulan Ramadan dengan berbuka puasa, dengan mengamalkan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lain. Kalau kita melihat sejarah atau sunnah Rasulullah SAW, adalah Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat dan amat giat sekali dalam melakukan berinfak. Bahkan kedermawannya tampak oleh kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang lain, dan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena Rasulullah paham dan mengetahui, yakin bahwa yang namanya kemuliaan bulan Ramadan tidak ada bandingannya, dan beliau semaksimal dan optimal mungkin dengan berinfak dan bersedekah. Inilah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua kaum muslimin. Apalagi kalau kita melihat dalam kondisi sekarang, di bumi ini, di dunia ini, dimanapun berada, hampir 160-an negara termasuk Indonesia terserang musibah wabah Corona COVID-19. Kita melihat betapa hebatnya para pimpinan kaum muslimin, pimpinan sebuah wilayah dalam menanggulangi supaya wabah ini tidak menyebar kemana-mana. Tapi lihat kaum muslimin yang yakin Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dampak dari kaum muslimin terkena COVID-19, baik yang itu memang langsung kena wabahnya, yang masuk rumah sakit, kemudian yang perawatnya, atau mungkin yang terdampak olehnya dengan peraturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Terhentinya mereka melakukan pekerjaan, terhentinya mereka melakukan aktivitas kehidupan, terhentinya mereka mencarikan nafkah untuk keluarganya.
maka mereka terhambat dan bahkan mereka berkurang dari sisi ekonominya. Banyak sekali yang terdampak dari sisi ekonomi. Justru di saat-saat seperti inilah yang namanya ta'awun bil birri wat taqwa, yang memiliki tenaga sumbangkan tenaga, yang memiliki waktu sumbangkan waktu, yang memiliki harta sumbangkan hartanya. Banyak dari mereka yang mungkin hidupnya agak susah sekali karena peraturan dan regulasi pemerintah supaya tidak menjalani COVID-19, dan dampaknya sangat besar. Banyak negara-negara yang bangkrut, dan banyak sekali juga kaum muslimin yang memang tidak bisa menjalankan aktivitasnya, sehingga dia mengalami kesulitan dalam ekonomi. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, maka saya mengajak kaum muslimin jamaah Al-Ikhlas Iladakertol dan kaum muslimin dimanapun berada, mari kita sing-singkan dengan kita bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, agar kita bisa melalui ujian-ujian yang berat ini. Pasti ada hikmahnya dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki harta banyak atau harta lebih, infakkanlah. Tidak akan habis harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukti dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya iman di hati kita, indikasi seorang mukmin, innamal mu'minuna idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Ketika seseorang diingatkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum wa tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan tatkala dibacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada mereka tadi itu, ulaika humul mu'minun. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan, berfirman, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, setelah mereka bergetar hatinya, menambah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan menjaga sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah untuk membantu kaum muslimin yang lain. Dan Allah menyatakan orang-orang seperti ini, ulaika humul mu'minu haqqan, dan dialah seorang yang memiliki iman yang benar. Karena memang itulah penjauhan tahan keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal jawari, amal yang nyata, dengan menjaga sholat dan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di jalan-jalan, banyak sekali orang-orang yang kesusahan, banyak orang-orang yang sedih dan tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak memiliki apa-apa karena dampak dari COVID-19 ini. Kalau kita seorang mukmin adalah bersaudara dengan mukmin yang lain, maka kita akan merasakan sentuhan dan rasanya pedihnya mereka dalam menghidupkan kehidupan ini. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena berinfak itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 261, Allah mencontohkan, memperumpamakan setiap rupiah yang kita keluarkan, bagaimana Allah menggantikannya sampai 700 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atan habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Bayangkan betapa murahnya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ketika kita mengaplikasikan keimanan kita dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya sampai 700 kali. Wa'dallahi haq, dan ini janji Allah yang benar. Walakinna tashkurun, kan kebanyakan manusia itu sangat tidak sadar. Padahal harta yang dia infakkan bukan yang berkurang, tapi menambahkan harta itu sendiri. Jemaah pemirsa Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, infak tidaklah berkurang, tidak mengurangi harta kita. Bahkan infak menambahkan harta kita dengan berlipat-lipat ganda. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Qala ta'ala tabarakta, Qala Allah tabarakta ta'ala, Anfik ya bani Adam, Unfik ali. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci berfirman, berinfaklah bani Adam, niscaya pasti aku akan memberikan ganti itu kepada kalian. Para pemirsa dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini jelas bahwa Allah hukumnya pasti. Setiap rupiah yang kita infakkan, setiap rupiah yang kita berikan untuk pertolongan kaum muslimin yang lain, Allah akan menggantikan berlipat gandanya. Maka jangan khawatir, jangan takut kita kekurangan harta. Dengan berinfak maka Allah membukakan rezekinya kepada kita. Allah akan membuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Tapi di sisi lain memang yang namanya setan serta bala tentaranya akan menakut-nakuti kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wa syun 'alim. Yang artinya setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia lagi maha pengetahuan dan maha mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini kita jelas bahwa memang ketika kita memiliki harta, kita sangat sayang mengeluarkannya itu karena sifat kikir yang dihembuskan oleh setan, dan kita dihembuskan bisikan-bisikan untuk berbuat kejelekan. Maka Allah menangkis hal seperti itu. Jangan kita takut, jangan kita khawatir dengan apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan gantinya yang lebih besar, gantinya yang lebih luas, gantinya yang maha mulia, yang maha rahmat, dan di sisi Allah pahala yang besar. Mungkin itu saja dari saya.
10 menit sedikit dari saya di bulan Ramadan ini bisa menambahkan iman kepada kita dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita semua ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.